قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Yang masih memberikan nikmat yang karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk berkumpul di sore hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan pertolongan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kewajiban yang sejatinya kita yang butuh terhadapnya. Ketahuilah saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan salat, zakat, puasa, haji kita ataupun ibadah-ibadah lainnya. Allah tidak butuh terhadap itu semua. Justru sebaliknya, kita yang butuh terhadap ibadah. Kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan kita terhadap ibadah bagaikan kebutuhan ikan terhadap air. Bila mana ikan tidak bisa hidup tanpa air, maka kita manusia mustahil kita hidup dengan tenang tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah seorang hamba Allah yang dia hidup tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tenggelam dalam keburukan dunia ini. Oleh karenanya, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah, mendekatkan hati kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluluhkan hati kita untuk berusaha menghambakan diri ini kepada yang Maha Kuasa. Saudaraku dirahmati Allah, teruslah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong kita, mustahil kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, dengan begitu banyaknya karunia, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, hal ini seharusnya cukup membuat diri ini sadar, menyadarkan hati yang lalai ini bahwa mencintai Allah merupakan kewajiban. Mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang pasti dan harus. Begitupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya beliau mengorbankan segala hal yang beliau miliki, usaha beliau, umur beliau, harta beliau, untuk mengajarkan umat ini, mengajarkan apa itu keimanan, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dengan dakwah Rasulullah SAW, kita yang dahulunya tenggelam di dalam kegelapan jahiliyah, akhirnya kita memahami cahaya keislaman, kebenaran yang hak, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, sudah sepantasnya juga kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kagum terhadap orang yang mengorbankan segalanya untuk diri kita? Kita saja ketika ada orang tua kita yang kita tahu selama ini ibunda mengandung, menahan rasa sakit selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, lalu menyusui kita. Begitupun ayahanda kita yang semenjak mungkin kita masih dalam kandungan,
sudah berjuang bagaimana caranya kita di dalam kandungan bisa tercukupi gizi kita, bekerja keras tanpa lelah. Bahkan saat kita lahir pun ayahanda kita masih berjuang agar kita tidak menjadi peminta-minta, agar kebutuhan kita tercukupi. Maka tumbuhlah rasa cinta kepada ayah dan bunda dikarenakan pengorbanan mereka terhadap kita. Dengan begini kita bisa memahami, mencintai Rasulullah SAW adalah perkara yang sudah seharusnya dan wajib, karena pengorbanan Rasulullah SAW yang luar biasa. Bukan cuma hartanya yang dikorbankan, bahkan raganya pun siap diperjuangkan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran Allah, mengajarkan kita adab yang baik, akhlak yang mulia, mengajarkan kita tauhid agar kita tidak tenggelam dalam kesyirikan, membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak, jalan Allah yang lurus. Oleh karenanya ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kemudian kita mengamalkan ajaran Islam dengan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bukti syukur kita, bukti cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syukur ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ke dalam hati kita kecintaan yang sangat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakum li jami'a, mencintai, membenci, memusuhi dan lain sebagainya yang merupakan amalan-amalan hati, ini adalah perkara yang manusiawi, ada di setiap manusia. Setiap dari kita memiliki rasa sayang, rasa cinta, rasa benci, rasa tidak suka, ataupun rasa-rasa lainnya. Maka seorang hamba Allah hendaknya mengatur perasaan ini, hati ini, agar tidak keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita atur hati ini dengan menuntut ilmu agama agar kita bisa tahu bagaimana caranya kita mengatur diri kita agar menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, agar kita bisa mengatur diri kita bagaimana caranya kita bisa menyayangi sesama, menyayangi orang tua kita, menyayangi istri kita, menyayangi anak-anak kita. Subhanallah, ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, melihat tanpa ragunya Rasulullah SAW menunjukkan rasa kasih sayang kepada cucunya. Maka sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, kami tidak seperti itu kepada anak-anak kami. Artinya ya sayang tapi tidak terlalu ditunjukkan. Sedangkan Rasulullah SAW dia tunjukkan. Banyak kisah-kisah, riwayat-riwayat yang kita baca bagaimana Rasulullah SAW sedang sholat, memimpin sholat, anak cucunya ataupun anak-anak lainnya bermain bersama Rasulullah SAW, menaiki punggung Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggendong anak dalam kondisi beliau lagi sholat. Begitupun kita dapatkan riwayat bagaimana Rasulullah SAW tanpa ragu bergurau dengan anak-anak.
Maka inilah yang membuat sebagian sahabat merasa heran bagaimana Rasulullah SAW tanpa risih, tanpa ragu menampakkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Begitupun kepada istri-istri Rasulullah SAW, antum akan dapatkan dalam sejarah Rasulullah SAW tanpa ragu menampakkan kasih sayangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, bagi siapa yang bisa mengungkapkan sayangnya, cintanya kepada sesama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, kita akan khususkan pembahasan kita berkaitan tentang cinta. Sebelum kita membahas cinta yang terlarang, cinta yang tidak baik, tentunya kita harus tahu apa sih cinta yang baik itu, yang seharusnya, cinta sejati yang seharusnya itu seperti apa. Karena kalau membahas kata cinta, subhanallah, zaman sekarang banyak orang-orang yang entah belajarnya bagaimana. Seringkali bahkan mungkin dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, namun mengeluarkan kata-kata bijak sesuai dengan akalnya, sesuai dengan perasaannya. Yang sangat mengherankan, ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'a, kata-kata yang dia keluarkan yang terkesan bijak, terkesan hikmah, padahal tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita yang sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, malah justru terpukau, terkesima, suka dengan kata-kata tersebut, lupa bahwasanya ada kata-kata yang lebih baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya prioritas kita terhadap cinta tertukar. Padahal kalau ditanya, anak yakin kalau ditanya masing-masing dari kita, bahkan orang awam, mereka akan mengatakan tanpa ragu, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Namun yang jadi pertanyaan, apakah cinta itu cukup dengan mengungkapkan dengan kata-kata saja, atau ada konsekuensinya? Banyak orang-orang sekarang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, namun perbuatannya, ucapannya jauh dari petunjuk Allah, jauh dari ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka hati-hati ya ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Jangan sampai kita di kemudian hari dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan tentang cinta kita, mana buktinya? Saat kita mengatakan cinta tetapi kita tidak menunjukkan cinta tersebut dalam ucapan kita, dalam amalan perbuatan kita, ataupun dalam hati kita, maka Allah Maha mengetahuinya. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, ketahuilah cinta yang sejati, yang tidak akan rusak dan bahkan memiliki akhir yang bahagia, hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bas. Terus Ustaz, bagaimana dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada pekerjaan, ataupun cinta kepada yang lainnya? Ketahuilah semuanya akan ada positif dan negatifnya. Ada. Karena rasa cinta kepada perkara-perkara duniawi seringkali tersusupi dengan godaan syaitan.
yang akhirnya membuat prinsip hidup ini yang harusnya kita hidup di jalan Allah, jalan yang lurus, berpedoman Al-Quran dan hadis, goyang. Jalan kita menyimpang. Karena apa? Kecintaan kita prioritasnya beda. Udah banyak bukti-buktinya. Kita dapatkan saudara-saudara kita yang mereka waktu di awal-awal Masya Allah istiqomah belajar menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, sholat 5 waktu luar biasa, hadir terus di masjid. Kemudian berharap, Ustadz, saya pengen menikah, Ustadz. Tolong carikan, Ustadz, jodoh. Namun ketika dapat jodoh, sayangnya dia tidak meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dapatkan saudara-saudara kita tersebut yang harusnya setelah dapat jodoh bersama-sama dengan pasangannya menuju Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata banyak dari mereka hilang dari kajian. Banyak dari mereka tidak lagi terlihat di masjid. Dan ketika kita jumpai mereka di luar, alasannya, Ustadz ana cari maisha, Ustadz ana begini, Ustadz ana begitu dan sebagainya. Ya akhi, bukankah sebelum Anda mencari jodoh, Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa setelah mendapatkan rezeki dari Allah, Anda malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab utamanya prioritas cintanya tidak lagi kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Mencintai Allah dan Rasulnya merupakan suatu kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan salah satu dari rukun ibadah. Dalam setiap ibadah wajib ada 3 pilar. Yang pertama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan tersebut, maka tumbuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh perasaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita, siapa saja yang mencintai pasti berusaha mendekati, mencari ridha, kerelaan pasangannya. Maka dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin membuat Allah murka. Itulah cinta. Makanya salah satu pilar ibadah adalah dalam ibadah tersebut ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut tersebut, kita akan terus berusaha menjaga diri kita jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah murkai. Karena kita takut terhadap murka Allah. Pilar yang ketiga adalah pilar pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pengharapan, termotivasi diri kita untuk berusaha beramal saleh, untuk berusaha meninggalkan perkara-perkara yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surganya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Maka tolong pahami hakikat cinta ini. Bahwa cinta yang hakiki, cinta yang selalu membawa kebaikan adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan merasakan manisnya keimanan. Sebuah perasaan yang subhanallah saat kita merasakannya manisnya keimanan, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, beratnya kehidupan dunia tidak ada apa-apanya.
Kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat bisa bersabar terhadap siksaan Quraisy, bagaimana para sahabat bisa bertahan saat diboikot selama 3 tahun, susah makan. Bahkan diriwayatkan mereka saking susahnya makan, ada seorang sahabat buang air kecil, kemudian dia mendengar di percikan kencingnya tersebut ada suara yang aneh. Dia raba, dia menyangka itu adalah kulit. Dia gunakan itu kulit, dia bersihkan, kemudian dia emut untuk menambal laparnya. Itu susahnya masa pengasingan. Dan para sahabat bersabar. Dan kita lihat bagaimana para sahabat bersabar, meninggalkan hartanya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke negeri Habasah, negeri yang antah berantah. Tidak pernah mereka berangkat ke sana. Dan mereka sebelumnya tidak tahu bagaimana itu Habasyah. Begitupun mereka akhirnya berangkat ke kota Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaan dan hartanya. Untuk apa? Mencari ridha Allah karena cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita lihat bagaimana para sahabat baginda Rasulullah SAW berperang di jalan Allah, melawan musuh yang jumlahnya puluhan kali lipat. Perang Badar, perang Uhud, Khandaq, Khaybar, dan perang-perang lainnya. Kita akan lihat betapa musuh lebih banyak daripada kaum muslimin, tetapi kita lihat bagaimana keteguhan para sahabat. Mereka tetap bertahan. Mereka tahu bahwasanya kalau ikut berperang dengan jumlah seperti itu, maka sama saja dengan nyetor nyawa. Namun kenapa mereka bisa bersabar? Kenapa kakinya mereka tetap teguh, kuat? Semua ini ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena mereka memahami kecintaan kepada Allah yang melahirkan di hati mereka halawatul iman, manisnya keimanan. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, antum kalau baca kisah-kisah salaful ummah akan menemukan perkara-perkara yang menakjubkan, yang kita sendiri terkagum-kagum, kok bisa ada orang seperti ini. Mereka bisa bertahan terhadap tekanan, terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, susahnya dunia, sempitnya kehidupan, mereka bisa bertahan. Karena apa? Mereka merasakan manisnya keimanan. Oleh karena ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya kita ingin merasakan juga manisnya keimanan. Maka Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang bila mana ada pada seseorang, maka dengan 3 perkara tersebut seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada makhluk lainnya. Yang kedua, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintai orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrah ayyughdhafa fin nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, memberikan dirinya hidayah, sebagaimana dirinya membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Saudara dirahmati Allah, di 3 perkara ini kita temukan di antara manfaat kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan
manisnya keimanan. Dan inilah perkara yang saat ini menjadi solusi buat problematika kita sejatinya. Bukankah banyak di antara kita yang selalu mengeluh, Ustadz, pekerjaan lagi susah, Ustadz banyak PHK, Ustadz sekarang dagangan tidak laku, Ustadz begini, begitu, dan sebagainya. Setiap adanya pemilihan pimpinan dan sebagainya, ataupun info-info akan ada kenaikan ini, kenaikan itu, seakan-akan dunia kiamat. Merasa tidak ada solusi lain. Kalau mau mengubah harus dengan paksaan. Tidak setuju ini, tidak setuju itu. Lupa untuk mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita ketika kita lagi kesusahan, ada problematika yang harusnya kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan majelis ilmu untuk mendapatkan keberkahan, pertolongan dari Allah, ampunan dari Allah. Justru kita saat susah malah lari ke tongkrongan, lari ke kafe, cari kawan ngobrol dan sebagainya. Bahkan ada yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Healing, Ustaz, dikit saja maksiatnya, Ustaz, nanti taubat. Yakin sekali kalau dirinya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Maka sadarilah bila mana kita ingin menjalani hidup ini, yang sejatinya hidup ini adalah perkara yang ya Allah ya Rabbi. Ikhwan, dunia ini tidak sebanding apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahun-tahun meniti karir kita, menghabiskan umur kita untuk bisa mendapatkan pangkat jabatan yang luar biasa tingginya, menghabiskan umur kita untuk dagang jualan biar dapat uang sebanyak-banyaknya. Namun ternyata di hadapan Allah dunia ini beserta gemerlapnya tidak sebanding dibandingkan sayapnya nyamuk. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Ketahuilah kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Maka jangan tergoda dengan apa yang ada di dunia. Karena perkara yang ada di dunia itu tidak akan kita bawa. Saat kita wafat, habis ajal kita, semuanya kita tinggalkan. Maka saat hati kita cintanya terhadap dunia, cinta kedudukan, cinta harta, cinta pada pasangan, cinta pada anak-anak dan sebagainya, hati-hati. Kita akan jatuh ke dalam kerugian. Tidak sedikit saudara-saudara kita saat cinta pada pekerjaannya hilang. Akhirnya mengambil jalur yang salah, main dukun, pakai jimat, atau bahkan ada yang langsung bunuh diri. Begitupun ketika dagangannya nggak laku, mencari jalan yang salah, mengamalkan riba, tidak peduli halal haram, yang penting untung. Berbuat syirik, memakai jimat untuk penarik konsumen dan sebagainya. Begitupun ketika cinta kita arahkan kepada pasangan kita ataupun kepada anak-anak kita tidak prioritaskan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya seringkali kita yang jelas-jelas ini perkara ibadah, kita tinggalkan kewajiban ibadah tersebut karena apa? Ingin mencari ridho, kerelaan istri dan anak-anak. La haula wala quwwata illa billah. Banyak di antara kita yang akhirnya meninggalkan, ya salah satunya tadi kajian, dengan alasan anak dan istri. Padahal kajian sepekan sekali.
Oleh karena ya ikhwal karam rahimani rahimakum li jami'a, sadarilah, jangan sampai kita rugi di kehidupan ini. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sebelum dia menjadikan Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, maupun daripada seluruh manusia. Kita dapatkan zaman sekarang ikhwali karam rahimani rahimakum li jami'a, orang-orang yang mengutamakan dunia, anak-anak, istrinya, akhirnya meninggalkan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengikuti baginda Rasulullah SAW adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, bila mana kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Seringkali kita dapatkan saudara-saudara kita yang makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal solusi kehidupan telah Rasulullah SAW tinggalkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, mereka tidak akan tersesat dalam kehidupan ini. Betapa banyak solusi-solusi kehidupan saat kita mau membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita mempelajarinya, mentadabburinya, maka kita akan dapatkan perkara-perkara yang menjadi solusi kehidupan kita. Saat kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan temukan perkara-perkara yang kita butuhkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam keseharian kita. Yang jadi masalah kita hidup di dunia ini lebih mengutamakan akal. Menurut saya, bagi hati saya bagusnya begini. Lupa untuk mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis. Dan salah satu penyebab kenapa kita tidak lagi mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis, akhirnya kurangnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya karena kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya, dan salah satu penyebabnya karena kita sudah berpaling tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Saudara hormati Allah, ada sebagian para ulama yang menjadikan belajar bahasa Arab merupakan fardu ain, agar kita mempelajari setidaknya bacaan kita dalam ibadah kita, doa kita, zikir kita, kita harus memahaminya. Dan kalau ada permasalahan, kita bisa mengkaji Al-Quran, bisa mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita ketika untuk mempelajari bahasa lainnya, kita mengorbankan harta yang begitu banyaknya, namun ketika untuk mempelajari bahasa Arab, kita malas. Bila mana kajian-kajian lainnya mungkin butuh sekelompok orang untuk membubarkan, itu kajian bahasa Arab bubar sendiri tanpa dibubarin. Sahih. Itu sahih. Maka tolong ikhwal karam rahimani rahimakum li jami'a, kalau kita memang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka pelajari perkara-perkara yang bisa memudahkan kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya.
Bukankah antum semua ini insya Allah banyak yang sudah menikah ya? Banyak sudah menikah dan ana yakin ada yang lagi proses. Saat antum yang sudah menikah dan lagi proses, coba ingat kembali bagaimana dahulu saat kita ingin mencari pasangan, kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya mengenal pasangan kita, mencari tahu apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, bahasa apa yang harus ucapkan ketika berjumpa dengannya atau untuk berbicara dengan orang tuanya dan sebagainya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Itu level manusia. Kenapa giliran perkara yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya pasti membawa kebaikan, justru kita nyantai. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Sadarilah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang justru karena tidak mengenal Allah dan Rasulnya, kecintaan kita terpaling kepada selain Allah. Allah telah menjelaskan, wa minan nasi may yattakhidhu andadan min dunillah yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang mereka mengambil selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Tanpa disadari sering kita jatuh terhadap cinta yang terlarang, cinta yang tidak terpuji, cinta yang tercela. Ketika kita memalingkan cinta sejati yang harusnya kita tujukan kepada Allah dan Rasulnya, kita tujukan kepada selain Allah dan Rasulnya. Di antara buktinya seringkali kita dapatkan ketika kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, atau ketika mendengar iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, berapa banyak di antara kita yang dengan tegasnya, relanya meninggalkan pekerjaannya, menutup tokonya untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Kita semua ketika ditanya siapa pemberi rezeki, kita akan jawab Allah. Siapa yang memberikan jodoh? Allah. Siapa yang mengatur dunia ini? Allah. Mengatur segala perkara ini? Allah. Kenapa giliran ada panggilan Allah kita tidak memenuhinya? Lalai, sering terlambat, bahkan kita mengabaikannya. Namun ketika ada panggilan bos, panggilan istri, panggilan anak, tanpa ragu, tancap gas langsung. Maka cek hati kita, berarti hati kita lagi rusak, iman kita lagi down. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Ketika Anda dihadapkan, di hadapan Anda ada pencipta Allah Subhanahu wa taala dan ada rasulnya, utusannya baginda Rasulullah SAW, dan kita semua mengetahui wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar bin Khattab dapat teguran dari Rasulullah SAW ketika Umar mendahulukan cinta dirinya dibandingkan cinta kepada Rasulullah SAW. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kita semua tahu keimanannya Umar, tegasnya Umar, namun masih dapat teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat disayangkan bila mana kita malah justru mengutamakan selain Allah dan Rasulnya. Apakah pekerjaan kita, dagangan kita, keluarga kita, sangat disayangkan.
Sadarilah ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, perkara yang merugikan saat kita memalingkan kecintaan kepada Allah, yang cinta tersebut adalah cinta yang terpuji, malah kita jatuh ke dalam cinta yang terlarang, yaitu cinta kepada selain Allah. Ustaz, emang dosa cinta kepada selain Allah? Ingat, ada beberapa sudut pandang dalam hal itu. Tidak masalah kita mencintai selain Allah bila mana kita tetap mengutamakan Allah dan Rasulnya. Tadi Anda sudah bilang cinta itu perkara manusiawi. Kita cinta istri, iya, siapa yang gak cinta istrinya? Kita sayang anak, siapa yang gak sayang anaknya? Cinta orang tua, siapa yang gak sayang orang tuanya? Cinta negara kita, siapa yang gak cinta negara? Namun tolong utamakan Allah dan Rasulnya, inilah perkara yang terpuji. Namun saat kita lebih mengutamakan perkara-perkara dunia tersebut, melalaikan Allah dan Rasulnya, saat itulah menjadi perkara yang terlarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita akan melihat keburukannya dalam kehidupan kita. Keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang tersebut tidak lagi berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Orang-orang tersebut akan terbuai dalam fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak-anak, ataupun fitnah-fitnah lainnya, yang menyebabkan akhirnya banyak yang menjadi kufur. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, maka sadarilah perkara ini sebelum terlambat. Ketahuilah, penyesalan saat kita telah wafat tiada gunanya. Para penghuni neraka disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berteriak di dalam neraka. Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami. Mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia ini walaupun cuma beberapa saat. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh, tidak seperti amalan-amalan kami yang dahulu, yang fasik, yang buruk, yang kufur. Namun kalau sudah wafat, semua terlambat. Oleh karena ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, hati-hati, karena sekarang perkara-perkara banyak yang berusaha merusak pikiran kita. Bila mana kita tidak membentengi diri kita dengan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis, kita akan menjalani hidup ini terombang-ambing dalam kerusakan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ketika dahulu kita di dalam masjid masih aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sekarang rumah Allah sudah dimasuki kemaksiatan-kemaksiatan. Maka berhati-hatilah ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Jangan lupakan bahwasanya cinta yang benar-benar memberikan keberkahan, memberikan keberuntungan dunia akhirat adalah kita mengutamakan Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kita tegas mendidik istri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk mengutamakan Allah dan Rasulnya. Jangan mau kita kalah dengan godaan syaitan, fitnah wanita, fitnah anak-anak, fitnah harta, yang membuat kita memalingkan cinta kita, mengutamakan selain Allah dan Rasulnya, meninggalkan perintah Allah dan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana itu terjadi, kerugian yang akan kita hadapi, kerugian yang buruk yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Maka berhati-hatilah saat ini, di mana jenis-jenis cinta saat ini luar biasa banyak.
Di antaranya yang tadi sudah Anda jelaskan, di antara cinta yang buruk ialah kita mengutamakan selain Allah dan Rasulnya, itu termasuk cinta yang buruk. Yang lain-lainnya bahkan banyak yang lebih buruk lagi. Maka tolong jaga hati ini, karena perkara hati adalah perkara yang sangat-sangat lemah. Susah kita kontrol. Saat ini A, besoknya B. Tahu-taunya beberapa waktu kemudian C lagi. Maka teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepadamu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara-perkara yang terlarang, terharamkan. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Sekarang ini la haula wala quwwata illa billah, sudah banyak kerusakan ikhwan. Dan dikit-dikit mengatasnamakan cinta. Antum kalau buka mata telinga antum di medsos itu banyak bukti-buktinya. Tertulis tablik akbar sebagai bentuk cinta Allah dan Rasulullah SAW, tetapi isinya musik, waliyadzubillah. Niatnya ingin bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi dengan cara musik yang diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Maka lindungi diri ini dengan ilmu. Motivasi diri ini untuk terus mempelajari Al-Quran dan Hadis. Karena saat ini kerancuan-kerancuan sudah merajalela. Banyak dai-dai yang terkesan alim, terkesan hafal Al-Quran, terkesan hafal Hadis, namun menjelaskan dengan pemahamannya, akalnya, tidak mengembalikan perkara ini kepada pemahaman salaful ummah. Akhirnya yang dibawa adalah kerusakan, tidak membawa kebaikan. Maka sebaik-baik perkara adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan perkara kita sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita pelajari bagaimana generasi terbaik tersebut memahami makna cinta, agar jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara yang terlarang. Zaman sekarang banyak orang-orang mengatasnamakan cinta, akhirnya menabrak larangan-larangan syar'i, jatuh kepada perzinaan, cinta sesama jenis, waliyadzubillah, ataupun perkara-perkara buruk lainnya yang diatasnamakan cinta. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Selalu ingat, syaitan tidak akan putus asa untuk menggoda kita. Akan terus merusak, membujuk anak Adam agar rusak, agar terjumus ke dalam api neraka. Berbagai cara akan dia lakukan. Bagaimana caranya anak keturunan Adam ini bisa rusak? Maka hendaknya masing-masing dari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Saudara dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amalan ibadah kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang akan memulai rumah tangga, ada sebuah perkara yang tolong diwaspadai berkenaan tentang
hubungan haram yang tidak berdasarkan pernikahan. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman sekarang kejadian-kejadian orang-orang yang melakukan hubungan terlarang dengan alasan saya suka, saya cinta, Ustaz. Kalau bukan sama dirinya, saya tidak suka, Ustaz. Hati-hati, ini tipuan dari syaitan. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, jatuh ke dalam perzinahan, ikhwali karam rahimani rahimakumullah jami'a, antum camkan baik-baik ini. Siapa saja yang berzina, rumah tangganya akan rusak. Pegang ini kaidah. Siapa yang berzina, rumah tangganya akan rusak. Siapapun itu, mau pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar. Banyak diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi laki-laki, hendaknya dia mendatangi wanitanya ketika dia lagi syahwat. Menjauhi perkara-perkara yang buruk, terutama mata ini tolong dijaga. Asal muasal perzinahan kebanyakan itu bermula dari mata. Ada itu sempat ucapan cinta itu dari mata turun ke hati. Nanti dari hati baru maksiat. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Tolong atur mata ini, jangan biarkan mata ini liar. Karena ketika mata ini liar, hati ini tidak akan tenang. Makanya bagi para pemuda ketika sudah tiba saatnya untuk menikah, menikah. Jangan ditunda. Ustaz, susah Ustaz, mau kasih makan apa anaknya orang? Ya makan nasi lah, masa rumput. Heran nih pertanyaan yang aneh. Ini pertanyaan orang-orang yang seakan-akan tidak punya Allah nih. Antum tinggal kerja, pekerjaan banyak. Cari yang halal apapun pekerjaannya. Ustaz, emang ada yang mau dilamar dengan saya kondisi begini? Ada, yang penting mau melamar. Ini belum dicoba, sudah putus asa. Akhirnya pelariannya maksiat, pelampiasannya zina, waliyadzubillah. Banyak kasus-kasus ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Di tempat ana, di daerah ana, bahkan kasus-kasus ini menimpa bukan cuma orang awam, para aktivis-aktivis kajian yang semangat belajar kajian, bahkan ada yang menimpa dai-nya. Maka jangan pernah merasa aman dari perkara zina, ikhwan. Kalau memang kita sudah syahwat, datangi pasangan kita, atau kalau belum punya pasangan, cari, nikahin. Hati-hati terhadap hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana sampai ingat bahas ini, ana sempat lihat di medsos itu ada kasus, tidak tahu kasus ini nyata apa enggak, tentang perzinahan di mana laki-laki ini ketangkap. Ketika ketangkap, ditanya kenapa dia melakukan perbuatan zina tersebut, dia bilang apa? Kamu rasa vanila, dia rasa mango. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a, wal iyadzu billah wal iyadzu billah wal iyadzu billah. Haram ya ikhwan, haram. Para
antum yang sudah memiliki istri, kalau memang antum syahwat kepada wanita lain, lamar itu wanita. Silakan poligami daripada anda jatuh kepada perzinahan, akhirnya seperti itu, rasa vanila sama mango. Waliyadzubillah. Ustaz takut Ustaz, nanti siapa yang tua marah. Lah, tadi barusan kita bahas, anda kalau mengutamakan Allah dan Rasulnya, anda akan takut berbuat zina. Namun saat kita salah cinta, akhirnya takut kepada selain Allah, perlu dipertanyakan tauhid anda. Anda sering ingatkan kepada ikhwah, ketika dibahas, akhi, ente sudah pantas untuk menikah. Kemudian jawabannya, Ustaz, nanti anak mau kasih apa anaknya orang, anak belum punya ini, belum punya itu dan sebagainya. Anak bilang, kalau gitu ente belajar tauhid lagi sana. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Kadang heran dengan orang-orang zaman sekarang, lebih takut kepada manusia, marahnya manusia, daripada takut kepada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak heran. Dia khawatir murkanya manusia, tidak khawatir murkanya Allah Subhanahu wa taala. Memilih untuk berzina daripada marahnya pasangannya. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jatuh ke dalam perzinahan. Maka ingat, sekali antum berzina, rumah tangga antum akan hilang keharmonisannya. Sakinah mawaddah warahmah hilang itu. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Hati-hati, jangan sampai antum belajar agama ternyata niatnya untuk kamuflase. Ini juga peringatan bagi para akhwat, hati-hati dengan ikhwan modus yang sengaja belajar agama untuk menampakkan kesalehannya, namun ternyata ingin merusak kehormatan wanita. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Ana yakin tidak ada satupun di antara kita yang ridho bila mana wanita kita yang berada di bawah perwalian kita dirusak. Maka jangan coba-coba merusak. Begitupun para akhwat. Kalau ada ikhwan yang mendekat, suruh langsung saja balamar. Kalau ada ikhwan yang belok sana, belok sini, sudah hati-hati itu ikhwan. Modus itu. Kalau memang dia pejantan tangguh, datang balamar. Hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam cinta yang terlarang, akhirnya kita jatuh ke dalam perzinahan. Apalagi kasus ini sangat banyak, sangat-sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله